Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nam Budaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nizar Kosin Rafi'i sebagai tim oposisi dari delegasi SMA Negeri Tarakan yang siap menjadi peserta debat LDBI pada tahun 2024. Argumentasi akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kami sebagai tim oposisi sangat amat tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum jauh masuk ke dalam kerangka argumentasi dan unit kehormati, izinkan saya untuk mendefinisikan terlebih dahulu mosi perdebatan kita pada kali ini, yang dimana saya mendapati dua kata kunci pada mosi kali ini. Yang pertama adalah potensi maritim, dan yang kedua adalah ekonomi biru. Potensi maritim adalah sebuah peluang dalam hal kelautan guna meningkatkan segala aspek pada kelautan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah ekonomi biru yang merupakan strategi pada paradigma ekonomi kelautan dan perikanan berkelanjutan dan menciptakan serta meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, dan pelestarian ekosistem laut. Dewan yang kami hormati, saya ingin menganalisis terlebih dahulu munculnya mosi perdebatan kita kali ini, yang dimana potensi perlambatan ekonomi global sudah mulai terlihat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa dan negara Amerika Serikat yang merupakan negara maju, serta tren penurunan harga komoditas di awal tahun 2023. Potensi perlambatan ekonomi global secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang dimana melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik secara tidak langsung akan mempengaruhi ketidakcapaian pendapatan pada sebuah negara. Namun, di tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksikan akan tetap berjalan sesuai dengan ekspektasi, karena mereka telah berencana menerapkan serta menetapkan sebuah strategi ekonomi biru yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dewan yang kami hormati. Selanjutnya, dewan yang kami hormati, kita perlu menilik lebih lanjut status quo Indonesia saat ini, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berpotensi menjadi poros maritim dunia. Ekonomi biru adalah sebuah peluang baru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ini. Pada fase modern ini, di mana Indonesia sudah melek akan kecermatan dalam optimalisasi media digital dengan melakukan sebuah riset mendalam dan mendorong merancang inovasi baru. Melalui kecanggihan digital yang ada, potensi ekonomi biru bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Blue economy dikembangkan untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi global cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Selama ini prinsip efisiensi sumber daya rendah karbon dan inklusi sosial telah berlaku, namun belum mampu mengatasi keinginan manusia untuk menggunakan lebih banyak sumber daya alam. Terdapat esensi mengenai hal tersebut yang kami hormati. Yang pertama, blue economy belajar dari cara meniru alam, cara kerja alam ataupun ekosistem bekerja secara efisien sesuai dengan spesifikasi alam dan memperkaya alam tanpa mengurangi kekayaan alam tersebut. Hal yang menjadikan blue economy ini bisa menjadi potensi bagi negara maritim ataupun negara berkembang yang kami hormati, karena blue economy tidak terlepas dari prinsip-prinsipnya yang telah ada. Yang pertama adalah efisiensi sumber daya alam, yang kedua adalah tanpa adanya kerugian, tidak adanya yang terbuang sia-sia. Dewan yang terhormati, karena limbah dari satu proses adalah makanan bagi yang lainnya. Limbah dari satu proses adalah sebuah proses sumber energi proses untuk yang lainnya. Hal yang ketiga, dewan yang kami hormati, adalah inklusi sosial, yang dimana bisa menjadikan swasembada untuk semua keadaan sosial, lebih banyak pekerjaan, lebih banyak kesempatan bagi orang miskin. Lalu yang keempat, sistem produksi melingkar, yang artinya dapat menghasilkan tanpa batas sampai kita beregenerasi kembali, menyeimbangkan produksi dan konsumsi. Lalu yang kelima atau yang terakhir, inovasi dan penyesuaian tak terbatas. Selanjutnya yang kami hormati, kita perlu juga kami hormati, potensi blue economy ini diperkuat lagi karena sudah memiliki strategi dalam perencanaannya. Terdapat beberapa strategi yang bisa menunjang potensi blue economy ini. Yang pertama adalah peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir, yang dimana Indonesia telah menyusun rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi wilayah laut yang sesuai untuk kegiatan ekonomi, dan wilayah laut akan tetap terlindungi. Integrasi antara rencana tata ruang laut ini dibuat dengan sistem perizinan. Kini perlu untuk memastikan lagi bahwa pembangunan yang dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi. Sistem scorecard dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan dan merencanakan implementasi pembangunan ini dengan berbagai indikator yang mengukur statur dalam sumber daya pesisir laut. Lalu, dalam jangka waktu panjang, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan kadaster bagi kawasan laut dan pesisir guna untuk menghindari
konflik tata guna wilayah laut dan pesisir. Lalu yang ketiga dan kami hormati, mobilisasi intensif dan investasi, yang dimana upaya peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air dan pembuangan limbah sangat perlu dilakukan untuk mengolah dampak lingkungan terhadap daerah pesisir, serta untuk meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata yang terjadi kerusakan dan kami hormati. Lalu pada akhirnya, blue economy ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa keberlanjutan ekologi dan sosial yang kami hormati. Oleh karena itu dan kami hormati, dengan segala pertimbangan dan perencanaan, seharusnya strategi ekonomi biru ini bisa menjadi sebuah peluang dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan kami hormati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.